Reporter RajaWaliTimesTV.com, Jono Darsono melaporkan dari Kalimantan Barat. Terkait dengan dijadikannya tersangka mafia tanah di Polda Kalimantan Barat. Dan ucapan terima kasih dari pemilik lahan dan kuasa hukum. Ia menilai dengan mendaknya perkara selama ini adalah bentuk kehati-hatian polisi dalam menerapkan hukum. Mencari bukti-bukti, saksi-saksi, turun ke lapangan, akhirnya sekarang sudah ada penetapan tersangka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Kalimantan Barat yang sudah menegakkan keadilan. Saya, masyarakat kecil, juga bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Terima kasih kepada Bapak Kapolda dan jajarannya. Oke, sip Pak. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Kalimantan Barat. Luar biasa penyidik Kalimantan Barat yang tadinya kata Ibu Lili Santi bahwa sempat ada kekecewaan ya karena proses cukup panjang sekali. Tetapi ternyata dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dan tadi Bu Lili sudah katakan bahwa dengan semangatnya Kapolda, para penyidik Polda Kalbar ini, dan bagaimana melihat objek di lapangan, kemudian beberapa saksi yang dikumpulkan dan disimpulkan bahwa ada tindak pidana dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini luar biasa. Kita berharap ini bukan hanya sebatas ditetapkan tersangka, supaya yang sudah tersangka harus segera ya kan ditindaklanjuti, diproses lebih lanjut, dan kami yakin bahwa tersangka ini bukan hanya satu orang ya kan, tetapi juga tentu akan melibatkan banyak pihak. Sebab yang namanya mafia tanah, yang namanya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tanah ini tidak akan mungkin berdiri sendiri, pasti ada pihak-pihak lain ya kan, baik itu yang sifatnya turut serta, apa mungkin juga ada pihak-pihak yang memerintahkan kepada oknum di BPN itu untuk melakukan tindak pidana sehingga menyalahi kewenangan yang seharusnya dilakukan. Kami yakin itu, dan juga kami yakin bahwa Polda Kalbar tentu akan segera menindaklanjuti. Nah, cuman ada satu hal, berbagai informasi yang kami terima, ternyata ada juga keinginan dari pihak terlapor, dalam hal ini adalah Bumi Raya, menghendaki supaya perkara ini digelar kembali di Mabes Polri. Ini suatu hal yang sangat mengecewakan dan menyedihkan sekali. Jadi dengan permintaan BRU ini untuk supaya diambil alih, dibuat gelar perkara kembali di Mabes Polri, menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dengan Polda Kalbar. Mereka melecehkan kerja-kerja kawan-kawan, bapak-bapak kita, para penyidik kita yang ada di kepolisian Kalimantan Barat. Nah, kita melihat bahwa kerja keras yang sudah luar biasa ini dengan bukti-bukti yang jelas dan konkret ini, tidak ada cukup alasan sebetulnya untuk minta supaya digelar kembali di Mabes Polri. Apalagi ini sudah ditetapkan tersangka, dan penyidik-penyidik ini sudah bekerja luar biasa bertahun-tahun lamanya ya kan, dan itu sangat profesional. Setelah ditetapkan tersangka ini, lalu pihak BRU ini minta supaya ditarik oleh Mabes Polri untuk dilakukan gelar perkara kembali. Ini suatu hal yang aneh ya kan, dan sangat menggelikan, lucu gitu ya. Sebab kenapa? Karena tidak mungkin, suatu hal yang luar biasa, karena dalam perkap itu jelas memang benar bahwa gelar perkara itu bisa saja diambil oleh instansi yang lebih tinggi dari situ tadi, misalnya Kapolsek, bisa diambil oleh Polres dan seterusnya sampai ke Mabes. Kalau ada beberapa persyaratan, pertama adalah kurang personil ya kan. Kalau personil oke, mungkin penyelidikan tidak berjalan karena kurang personil, maka diambil alih oleh Mabes misalnya, atau mungkin karena kerja-kerja tidak proporsional, sumber daya manusianya tidak mencukupi misalnya, itu memungkinkan sekali untuk diambil alih. Nah, ini sudah cukup, Polda Kalbar ini sudah cukup, personil sudah bagus, dan mereka juga bekerja dengan profesional. Mereka sangat memahami dengan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen penyelidikan dan penyidikan ini sendiri, dan semua sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Semuanya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, jadi kalau misalnya diambil alih oleh Mabes Polri, ini suatu hal yang lucu. Apalagi ini sudah ditetapkan tersangka, ya kan? Tidak mungkin Mabes Polri itu akan menganulir kembali apa yang sudah diputuskan oleh Polda Kalbar. Jadi saya pikir Polda Kalbar harus juga mengikuti ini. Mereka harus kita hargai juga kerja-kerja dari Polda Kalbar ini, supaya juga dari Kapolda Kalimantan Barat juga harus menyampaikan informasi juga kepada Mabes Polri tentang persoalan proses
penyidikan yang berlangsung di Kalimantan Barat. Nah, kalaulah misalnya dianggap oleh pelapor dalam hal ini BRU ini bahwa ada suatu proses hukum yang dilanggar oleh penyidik, ya kan kita punya ranah lain, kita punya cara lain yang harus dilakukan. Misalnya kita punya propam, kita punya instansi-instansi yang bisa memberikan dalam bentuk evaluasi, katakanlah semua pra-peradilan yang dilakukan dan sebagainya. Jadi sudah ada ranah hukum yang sudah dilakukan oleh pihak yang terkait. Nah, tetapi bukan berarti harus lalu diambil alih oleh Mabes Polri yang sudah ditetapkan, orang yang sudah ditetapkan tersangka. Jadi saya pikir satu hal yang sangat mengecewakan sekali, dan tentu saja ini akan berdampak yang luar biasa, dan ini sebuah tamparan sebetulnya bagi Polda Kalimantan Barat apa yang dilakukan oleh pihak BRU ini. Kalau memang betul ya kan bahwa ini diambil, mereka minta supaya Mabes Polri, dan saya yakin Mabes Polri tidak akan menyerahkan ini. Saya yakin betul bahwa Mabes Polri tidak akan mengambil alih ini, karena saya yakin Mabes Polri juga sudah tahu bagaimana kerja-kerja dari Polda Kalbar, bagaimana processing yang sudah dilakukan itu. Dan kita yakin bahwa Mabes Polri sangat profesional sekali ya kan, tidak akan mungkin untuk menganulir semua kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh anak buahnya. Sebab dalam ketentuan itu tidak boleh penyidikan diintervensi oleh siapapun, ya kan? Apalagi ini sudah ditetapkan tersangka. Dan saya yakin bahwa semuanya ini akan berjalan dengan baik, ya kan? Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekian demikian. Ada pertanyaan Bang Ahmad?